happen. Assalamualaikum teman-teman, saya Nabila Putri dari Prodi Psikologi A akan menjelaskan bab toharoh, tata cara berwudu dan tayamum serta dalil-dalilnya. Toharoh diantaranya yaitu dengan cara berwudu. Berwudu merupakan salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Nah, seorang muslim itu diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu juga bisa pula menggunakan debu, biasa disebut dengan tayamum. Tata cara berwudu menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, berniat di dalam hati untuk menghilangkan hadas. Nah, yang kedua, membaca basmalah, seperti yang telah diriwayatkan oleh Abdul Qadir, Ar-Ruhawi, dan Abu Hurairah yang berbunyi, segala perkara yang berguna yang tidak dimulai dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu tidak sempurna. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut atau berkumur-kumur dan dimasukkan dalam hidung sekaligus memulai 1 cidukan. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan tangan kiri, seperti yang telah diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim yang berbunyi, sungguh Utsman telah meminta air wudhu untuk dicucinya kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian berkumur dan menghisap air dan menyemburkan. Kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangannya yang kanan dan kiri sampai ke siku 3 kali. Kemudian mengusap kepala lalu membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki 3 kali dan yang kiri pula. Tata cara membasuh kepala sebagai berikut. Kedua telapak tangan dibasahi dengan air. Kemudian kepala bagian depan dibasahi lalu menarik tangan hingga kepala bagian belakang. Kemudian menarik tangan kembali hingga kepala bagian depan. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Cara berwudu ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Menurut hadis Abdullah bin Umar tentang sifatnya wudu, ia berkata, lalu mengusap kepalanya dan memasukkan kedua telunjuk pada kedua telinganya dan mengusapkan kedua ibu jari pada kedua telinga yang luar serta kedua telunjuk mengusapkan pada kedua telinga di sebelah dalam. Yang kedelapan yaitu membasuh kaki 3 kali hingga mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jari-jari kaki. Yang terakhir, membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan Abu Daud yang berbunyi, menurut hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha bahwa dia telah berkata, tidak ada seorang dari kamu yang berwudu dengan sempurna lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakan pintu baginya, pintu-pintu surga yang 8 yang dapat dimasuki dari mana saja yang dihendaki. Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Yang kedua yaitu tayamum. Tayamum secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yang berarti bermaksud. Sedangkan secara istilah dalam syariat adalah
sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan soid yang bersih. Nah, soid itu apa sih? Soid adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum. Baik yang terdapat di tanah, di atasnya ataupun tidak. Tayamum juga dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Adapun dalil dari as-sunnah adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu yang berbunyi, jadikan bagi kami umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam permukaan bumi sebagai tohur atau suatu yang digunakan untuk bersuci, yaitu tayamum, jika kami tidak menjumpai air. Keadaan yang dapat menyebabkan seseorang bersuci dengan tayamum. Yang pertama, jika tidak ada air baik dalam keadaan safar, dalam perjalanan jauh ataupun tidak. Terdapat air namun dalam jumlah yang terbatas. Tata cara tayamum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air, maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau mengatakan, sesungguhnya cukuplah engkau melakukan seperti ini. Seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi, sekali pukulan lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajah dengan kedua tangannya. Jadi dapat disimpulkan tata cara tayamum menurut ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali tepukan, kemudian meniupnya. Yang kedua, menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Kemudian menyapu wajah dengan dua telapak tangan. Semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usapan saja. Bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja, atau dengan kata lain tidak sampai ke siku seperti saat kita melakukan wudhu. Sekian penjelasan materi tentang toharoh, tentang cara tayamum, cara berwudhu dan dalilnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, makasih.